Bulan, abad ke-15. Angin yang berhembus di koridor Istana Majapahit tidak lagi membawa aroma melati yang segar, melainkan bau debu dan kayu yang melapuk. Sang Surya Wilwatikta, simbol kebesaran yang dulu menyinari Nusantara dari ujung barat hingga timur, kini meredup. Cahayanya nyaris padam, tercekik oleh intrik internal dan gempuran zaman yang berubah. Di paviliun tertinggi istana, Prabu Brawijaya V duduk termenung. Mahkota di kepalanya terasa lebih berat dari biasanya. Di hadapannya, bukan hanya peta wilayah yang memberontak, tapi sebuah dilema eksistensial yang mengerikan. Kerajaan ini sedang sekarat. Di utara, kekuatan baru dari Demak mulai mengikis otoritasnya, membawa ideologi dan keyakinan baru yang asing bagi telinga para pemuja dewa-dewi. Namun, di balik bayang-bayang pilar besar istana, berdiri sesosok pria dengan perawakan yang sulit ditebak usianya. Ia tidak memakai baju kebesaran jenderal, namun kehadirannya lebih dominan daripada siapapun di ruangan itu. Dialah Sabdo Palon, Gusti Prabu. Suaranya berat, bergema seperti suara bumi yang bergeser. Janganlah melihat keluar jendela istana untuk mencari musuh. Musuh sejati sedang duduk di dalam pikiranmu sendiri. Sabdo Palon bukanlah penasihat biasa. Dalam catatan kuno, ia digambarkan sebagai sosok yang mengasuh raja-raja Jawa sejak zaman kuno. Baginya, Majapahit bukan sekedar negara. Majapahit adalah tubuh spiritual Jawa. Jika Majapahit runtuh, maka jiwa Jawa akan ikut tercabut dari akarnya. Sepanjang babak ini, kita melihat ketegangan yang luar biasa. Brawijaya V terjepit di antara dua dunia. Di satu sisi, ia melihat Islam sebagai jalan keluar politik untuk meredam pemberontakan dan menyatukan kekuasaan yang tersisa. Di sisi lain, ia berhadapan dengan Sabdo Palon, sang penjaga tradisi agama Budi, yang mengingatkannya bahwa berpaling dari leluhur adalah bentuk bunuh diri spiritual. Dunia sedang berganti kulit, Sabdo Palon, bisik Brawijaya dengan suara bergetar. Rakyatku mulai meninggalkan dupa dan beralih ke sujud. Apakah aku harus menjadi raja tanpa rakyat? Sabdo Palon hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kesedihan ribuan tahun. Ia tahu bahwa perubahan adalah keniscayaan, tapi ia juga tahu bahwa perubahan yang dipaksakan akan meninggalkan luka yang membusuk selama berabad-abad. Di malam yang dingin itu, sebuah surat datang dari Raden Patah. Isinya bukan lagi sekedar penghormatan seorang anak kepada ayah, melainkan ultimatum dari sebuah era baru. Majapahit harus memilih, beradaptasi dan kehilangan jati diri, atau bertahan dan hancur dalam api. Inilah awal dari retaknya hubungan antara sang raja dan bayangannya. Inilah detik-detik di mana takdir tanah Jawa mulai ditulis ulang dengan tinta darah. Sabdo Palon melihat ke langit, ke arah bintang-bintang yang mulai tertutup awan hitam. Ia tahu, masa tugasnya sebagai pengasuh raja-raja Jawa akan segera berakhir dengan cara yang paling menyakitkan. Di sebuah pelataran sunyi di lereng gunung yang dikeramatkan, dua sosok paling berpengaruh di tanah Jawa itu berdiri berhadapan. Tidak ada prajurit, tidak ada dayang-dayang. Hanya ada suara angin yang melolong di antara pepohonan tua dan retakan kayu yang terbakar. Di tempat inilah, keputusan yang akan mengubah wajah Nusantara selama 5 abad ke depan diperdebatkan. Prabu Brawijaya kelima menghela napas panjang. Uap air keluar dari mulutnya karena dingin yang menusuk. Sabdo Palon, penasuhku yang setia. Waktunya telah tiba. Aku melihat kebenaran dalam ajaran baru yang dibawa dari seberang lautan. Ini bukan sekedar tentang kekuasaan, tapi tentang keselamatan jiwaku dan rakyatku. Aku telah memutuskan untuk memeluk Islam. Sabdo Palon tidak terkejut. Sebagai sesosok Dang Hyang yang bisa membaca gerak alam, ia sudah merasakan getaran ini sejak lama. Namun, matanya yang tajam menatap sang Prabu dengan tatapan yang seolah menembus kedalaman sejarah. Gusti Prabu, suara Sabdo Palon datar namun bertenaga. Anda menyebutnya keselamatan.
Namun apakah Anda sadar bahwa dengan mengganti pakaian jiwa Anda juga sedang menanggalkan jati diri tanah ini? Jawa adalah tanah yang memiliki budinya sendiri. Kita memiliki agama budi, sebuah tatanan di mana manusia, alam, dan pencipta menyatu dalam harmoni tanpa perlu nama-nama asing. Perdebatan ini bukan sekedar tentang agama, melainkan tentang benturan peradaban. Brawijaya berargumen bahwa zaman telah berubah. Dunia luar mulai menutup diri terhadap Majapahit, dan jika Jawa tetap bertahan dengan keyakinan lama, mereka akan terisolasi dan hancur. Bagi sang raja, ini adalah pragmatisme demi kelangsungan hidup bangsa. Namun bagi Sabdo Palon, ini adalah pengkhianatan terhadap leluhur. Jika Anda mengikuti arus itu hanya karena takut akan kehancuran fisik, maka Anda sedang mengundang kehancuran yang lebih besar, kehancuran spiritual. Suatu saat, anak cucu kita akan kehilangan kompas. Mereka akan fasih berbicara bahasa langit, tapi lupa bagaimana cara menginjak bumi. Mereka akan menyembah Tuhan dengan cara yang asing, tapi membenci sesamanya yang masih menjaga warisan moyang. Suasana semakin tegang saat Brawijaya menegaskan bahwa Sunan Kalijaga telah meyakinkannya bahwa budaya Jawa tidak akan hilang, melainkan hanya diwarnai dengan nilai-nilai baru. Sabdo Palon tertawa kecil, sebuah tawa yang lebih terdengar seperti rintihan. Diwarnai? Gusti, air yang jernih jika ditetesi tinta, ia tidak akan pernah menjadi jernih kembali. Ia akan menjadi gelap. Anda mungkin melihat cahaya di depan sana, tapi saya melihat bayang-bayang panjang di mana orang Jawa tidak lagi bangga menjadi Jawa. Mereka akan menjadi bangsa yang bingung, yang mencari jati diri di tanah orang lain. Di puncak sunyi itu, jurang perbedaan antara sang raja dan abdi gaibnya semakin melebar. Brawijaya kelima telah memantapkan hati. Sementara Sabdo Palon menyadari bahwa tugasnya menjaga raja-raja Jawa telah sampai pada titik nadir. Jika itu keputusanmu, Gusti, bisik Sabdo Palon, maka biarlah alam yang menjadi saksinya. Namun ketahuilah, sebuah pohon yang akarnya dipotong, mungkin daunnya masih tampak hijau untuk sesaat, tapi kematiannya adalah kepastian. Keputusan telah diketuk. Di bawah bimbingan Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya V telah mengucap kalimat syahadat. Secara resmi, penguasa tertinggi Majapahit itu telah berpindah keyakinan. Namun, kemenangan spiritual ini menyisakan satu lubang besar yang menganga. Sabdo Palon tidak ikut bersamanya. Gusti Prabu, suara Sabdo Palon kini terdengar berbeda. Bukan lagi suara seorang abdi, melainkan suara ribuan tahun sejarah yang bicara. Hari ini, Anda telah memilih jalan baru. Anda telah memilih untuk menjadi tamu di rumah Anda sendiri. Maka, tugasku sebagai pengasuhmu telah usai. Brawijaya membalikan badan, matanya menyiratkan kepedihan yang mendalam. Ia mencoba mendekat, mencoba memegang bahu sang penasihat yang telah bersamanya sejak ia masih muda. Sabdo, ikutlah bersamaku. Tidakkah kau lihat, ini adalah jalan keselamatan. Jika kau tidak ikut, kemana kau akan pergi? Kerajaan ini akan berubah, dunia akan berubah. Sabdo Palon mundur selangkah. Di saat itulah, sebuah fenomena gaib terjadi. Tanah yang dipijaknya seolah bergetar. Wajah Sabdo Palon yang biasanya terlihat seperti manusia biasa, mulai memancarkan cahaya redup keemasan yang mistis. Aku adalah Dan Yang Tanah Jawa, ucapnya dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku bukan sekedar daging dan darah yang bisa kau paksa untuk bersujud pada nama yang tidak kukenal. Aku adalah Semar, sang pengasuh para kesatria sejak zaman purba. Aku ada sebelum candi-candi ini berdiri, dan aku akan tetap ada saat mereka semua sudah menjadi debu. Inilah momen perpisahan yang paling memilukan dalam sejarah mistis Nusantara. Perpisahan antara tubuh
sang raja, dan jiwa sang penjaga. Brawijaya V memohon, bahkan dalam beberapa narasi dikatakan ia menitikkan air mata, meminta Sabdopalon untuk tidak meninggalkannya sendirian di tengah arus perubahan yang liar. Namun, prinsip Sabdopalon setegar gunung Merapi. Baginya, mengikuti keyakinan baru berarti menghapus memori purba yang ia jaga. Gusti, lanjut Sabdopalon, Anda mungkin akan diingat sebagai raja yang membawa kedamaian baru. Tapi ingatlah, ketika Anda meninggalkan akar, pohon itu akan kehilangan kekuatannya. Mulai saat ini, aku tidak lagi bersemayam di istanamu. Aku akan kembali ke dalam rahim bumi, ke dalam kabut gunung-gunung, dan ke dalam sunyinya hutan. Tiba-tiba, petir menyambar di langit yang cerah. Sabdopalon mulai melangkah mundur menuju bibir tebing, atau menurut versi lain, masuk ke dalam gumpalan kabut yang muncul entah dari mana. Ia tidak pergi dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan kesunyian yang mencekam. Pergilah dengan jalanmu, Gusti. Aku akan pergi dengan jalanku. Kita tidak lagi berjalan beriringan, tapi jangan mengira ini adalah akhir. Ini hanyalah awal dari sebuah penantian panjang. Dalam babak ini, kita menyaksikan bagaimana seorang raja kehilangan jati diri metafisikanya. Majapahit secara administratif masih ada, tapi secara spiritual, ia baru saja kehilangan nyawanya. Sabdopalon menghilang, meninggalkan Brawijaya V berdiri sendirian di puncak tebing, menatap samudra luas yang kini terasa asing. Sebelum tubuhnya benar-benar lebur dengan udara, Sabdopalon menghentikan langkahnya. Ia berbalik bukan sebagai seorang abdi yang kalah, melainkan sebagai nabi kegelapan yang membawa pesan dari masa depan. Inilah saat di mana kalimat-kalimat yang akan menghantui tanah Jawa selama berabad-abad diucapkan. Gusti Prabu, dengarlah. Suaranya menggelegar, mengalahkan suara deburan ombak. Anda boleh bangga dengan kejayaan baru ini. Anda boleh merasa telah menyelamatkan kerajaan dengan bersujud pada keyakinan seberang. Tapi ketahuilah, alam Jawa memiliki ingatannya sendiri. Dan aku tidak akan pernah lupa. Inilah inti dari legenda yang dikenal sebagai Sabdopalon Nagih Janji. Dengan mata yang berkilat, ia menetapkan sebuah garis waktu yang presisi, sebuah kutukan yang memiliki jam weker goib. Ingatlah janji saya ini, Gusti. Saya akan pergi sekarang. Namun, tepat 500 tahun dari sekarang, saat Majapahit benar-benar telah menjadi sejarah yang terlupakan, saya akan kembali. Saya akan datang kembali untuk menagih janji, untuk membersihkan tanah ini dari apa yang saya anggap sebagai kekeliruan. Dalam naskah Serat Dharma Gandul, Sabdopalon merinci tanda-tanda kemunculannya kembali dengan sangat spesifik, seolah-olah ia sedang membaca layar monitor di masa depan. Ia meramalkan sebuah era yang penuh dengan penderitaan, sebuah periode pembersihan, goro-goro. Tanda-tandanya akan jelas, teriaknya di tengah badai. Gunung-gunung akan meletus dengan amarah yang tak terkendali. Merapi akan memuntahkan lahar ke arah barat daya. Bumi akan berguncang. Air laut akan naik ke daratan. Manusia akan kehilangan akal budinya. Mereka akan saling memangsa demi kekuasaan. Korupsi akan dianggap sebagai prestasi. Dan kejujuran akan menjadi barang langka yang ditertawakan. Sabdopalon tidak hanya bicara soal bencana alam, tapi tentang bencana moral. Ia meramalkan sebuah masa di mana orang Jawa akan kehilangan Jawanya, masa di mana anak tidak lagi menghormati orang tua dan pemimpin tidak lagi mencintai rakyatnya. Masa itulah yang ia sebut sebagai saat yang tepat baginya untuk turun kembali membawa agama budi untuk memulihkan keseimbangan.
500 tahun lagi, Gusti. Saat itu tiba, aku akan menyebarkan wewangi ke seluruh penjuru Jawa. Siapa yang tidak mau mengikutiku akan habis disapu badai zaman. Tanah ini akan kembali ke fitrahnya, kembali ke pelukan Dang Hyangnya. Brawijaya V tertegun, gemetar mendengar sumpah yang begitu dahsyat. 500 tahun bagi manusia adalah keabadian, tapi bagi sosok seperti Sabdo Palon, itu hanyalah satu tarikan nafas. Tepat setelah kata terakhir diucapkan, kilat menyambar tepat di belakang Sabdo Palon. Dalam sekejap mata, sosoknya lenyap. Yang tersisa hanyalah gema suaranya yang terus berputar di udara, masuk ke dalam pori-pori tanah, tersimpan di dalam akar pepohonan, dan membeku di puncak-puncak gunung. Perhitungan dimulai sejak runtuhnya Majapahit di tahun 1478. Jika kita menghitung maju 500 tahun, kita akan tiba di tahun 1978. Dan sejarah mencatat, pada tahun tersebut, dunia, khususnya Jawa, mulai mengalami pergolakan spiritual dan alam yang sangat aneh. Apakah itu kebetulan, ataukah sumpah itu memang sedang bekerja dalam diam? Jika ada satu tempat di muka bumi ini di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi setipis helai rambut, tempat itu adalah Gunung Lawu. Bagi masyarakat Jawa, Lawu bukan sekedar tumpukan tanah dan batu. Ia adalah istana bagi mereka yang telah memilih jalan moksa, lepas dari ikatan keduniawian. Dan disinilah, menurut para tetua dan pelaku spiritual, Sabdo Palon mengawasi kita semua selama 5 abad terakhir. Setelah perpisahan tragis di tepi tebing itu, kemana Sabdo Palon pergi? Secara fisik, ia menghilang. Namun secara metafisik, jejaknya tertinggal dengan sangat nyata di lereng-lereng Lawu yang wingit. Coba perhatikan Candi Cetoh dan Candi Sukuh yang berdiri angkuh di ketinggian. Secara arsitektur, kedua candi ini adalah anomali. Ketika Majapahit di dataran rendah sudah mulai runtuh, di puncak Lawu justru muncul bangunan-bangunan yang menyerupai piramida suku Maya di Meksiko. Mengapa bentuknya kembali ke gaya prasejarah yang sangat purba? Para penganut sejarah alternatif percaya, inilah manifestasi dari keinginan Sabdo Palon kembali ke akar yang paling dalam. Di tempat ini, tidak ada simbol-simbol pengaruh asing. Yang ada hanyalah penghormatan kepada kekuatan alam dan ruh leluhur. Disinilah Sabdo Palon dikabarkan berdiam, menunggu dalam keheningan yang panjang. Hingga hari ini, para pendaki dan peziarah sering melaporkan pertemuan yang tidak masuk akal di pos-pos pendakian Lawu, terutama di sekitar Hargo Dalem. Mereka bercerita tentang sosok kakek tua bertubuh tambun, dengan wajah yang memancarkan aura wibawa sekaligus ketenangan yang tak terbantahkan. Sosok itu sering muncul untuk memberi petunjuk bagi pendaki yang tersesat atau sekedar memberikan wejangan singkat yang bermakna ganda. Jangan sombong jika membawa bekal banyak, karena gunung ini tidak butuh makananmu, ia butuh kerendahan hatimu. Begitu salah satu saksi menirukan suara sang sosok gaib. Apakah itu Sabdo Palon? Ataukah itu Semar, sang Sahyang Ismaya yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pamong tanah Jawa? Secara administratif, Majapahit mungkin telah runtuh di tangan Raden Patah. Secara fisik, Brawijaya V mungkin telah beristirahat di makam yang dihormati. Namun, di Gunung Lawu, narasi itu berubah. Di sini, orang percaya bahwa Brawijaya V tidak mati, melainkan moksa di bawah bimbingan Sabdo Palon yang telah memaafkannya di akhir hayat. Namun, kedamaian di Lawu hanyalah kedamaian sebelum badai. Para juru kunci gunung tersebut sering memperingatkan, jika Lawu mulai menunjukkan aktivitas yang tak lazim, kebakaran hutan yang aneh, atau suara gemuruh tanpa gempa, itu adalah tanda bahwa sang penjaga sedang bersiap untuk turun gunung. Jejak gaib di Gunung Lawu bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ia adalah pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih tua dari negara ini, lebih tua dari agama manapun yang masuk ke sini, yang sedang memperhatikan gerak-gerik kita dari puncak awan. Sabdo Palon tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya sedang menunggu tanggal di kalender kosmiknya menunjukkan angka yang tepat.
tahun 1478 ke tahun 1978. 500 tahun adalah waktu yang lama bagi manusia, namun bagi semesta, itu hanyalah kedipan mata. Dunia mungkin sudah berubah menjadi modern, manusia sudah mendarat di bulan, dan teknologi digital mulai merayap. Tapi di kedalaman bumi Jawa, sebuah janji kuno mulai berdenyut kembali. Sabdo Palon tidak pernah bercanda dengan sumpahnya. Tanda pertama muncul tepat di tahun jatuh tempo tersebut. Pada tahun 1978, Gunung Semeru, paku bumi Pulau Jawa, meletus dengan dahsyat. Bagi para penganut kebatinan, ini bukan sekadar aktivitas vulkanik. Ini adalah ketukan pintu pertama dari Sang Penjaga. Seolah-olah Sabdo Palon sedang berkata, "Aku sudah bangun." Namun, ramalan Sabdo Palon tidak hanya bicara tentang api dan batu. Ia bicara tentang tatanan yang jungkir balik. Ia menyebutnya sebagai zaman Goro-Goro, masa di mana alam dan manusia sama-sama kehilangan kendali. Dengarlah, kata naskah kuno itu, akan datang masa di mana Gunung Merapi meletus dan abunya jatuh ke arah barat daya. Perhatikan sejarah Merapi dalam beberapa dekade terakhir. Arah luncuran awan panasnya seolah mengikuti peta yang sudah digambar Sabdo Palon berabad-abad lalu. Erupsi demi erupsi bukan lagi fenomena rutin, melainkan bahasa alam yang semakin marah. Tapi tanda yang paling mengerikan bukan datang dari gunung, melainkan dari dalam dada manusia. Sabdo Palon meramalkan masa di mana wong Jowo ilang jawane. Orang Jawa akan kehilangan jati dirinya. Masa di mana kejujuran menjadi barang langka, sementara kebohongan dipoles dengan kata-kata suci. Lihatlah sekeliling kita hari ini. Apakah Anda melihat kekacauan yang diramalkan itu? Sabdo Palon menyebutkan tanda-tanda sosial seperti pemimpin yang tidak lagi memegang amanah rakyat, melainkan hanya memperkaya diri. Pertikaian antar saudara karena perbedaan keyakinan yang tajam. Hilangnya rasa hormat kepada alam, di mana hutan digunduli dan sungai diracuni, yang kemudian dibalas oleh alam dengan banjir dan tanah longsor yang tak henti. Ini adalah pembersihan besar-besaran atau lulubing jagat. Sabdo Palon percaya bahwa sebelum tatanan baru yang damai bisa berdiri, segala kotoran yang menumpuk selama 500 tahun harus dikerok habis. Bencana-bencana ini, menurut kacamata mistis Jawa, adalah cara bumi mandi dari dosa-dosa manusia yang sudah keterlaluan. Bagi mereka yang skeptis, ini mungkin hanya kebetulan geologis dan sosiologis. Namun bagi mereka yang memahami sasmita, isyarat alam, setiap getaran bumi dan setiap tangisan di berita televisi adalah bukti bahwa sang penagih janji sedang berjalan mendekat. Ia tidak datang dengan pedang, ia datang dengan hukum alam yang tak bisa ditawar. Kita sekarang berada di pusaran tanda-tanda itu. Pertanyaannya bukan lagi kapan dia kembali, melainkan seberapa hancur kita sebelum dia benar-benar menampakkan diri. Dalam sumpahnya, Sabdo Palon tidak hanya menjanjikan api dan guncangan bumi. Di balik kehancuran yang ia ramalkan, ada satu tujuan akhir yang jauh lebih dalam, kembalinya agama Budi. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan agama Budi? Apakah ini sebuah organisasi agama baru, ataukah sesuatu yang jauh lebih purba yang selama ini terkubur dalam sel-sel DNA kita? Bagi Sabdo Palon, Budi adalah akal sehat yang menyatu dengan nurani. Selama 500 tahun, ia melihat manusia Jawa dan Nusantara pada umumnya hidup dalam pakaian yang tidak pas. Kita fasih merapalkan doa-doa dalam bahasa yang tidak kita mengerti maknanya. Kita sibuk dengan ritual lahiriah, namun hati kita kering dari rasa kasih kepada sesama dan alam. Agama Budi adalah kembalinya kedaulatan jiwa. Ia tidak butuh gedung megah, karena Baitullahnya ada di dalam hati yang bersih. Ia tidak butuh hukum yang menghakimi, karena hukumnya adalah hukum alam. Siapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Hari ini, kita melihat fenomena aneh yang luput dari pantauan berita utama.
Di tengah hiruk-pikuk modernitas, terjadi sebuah arus balik spiritual yang masif. Anak-anak muda mulai mencari kembali naskah-naskah kuno. Mereka tidak lagi malu mengenakan kain tradisional atau membakar wewangian di kamar meditasi mereka. Ada kerinduan yang mendalam untuk kembali ke akar. Apakah ini tanda bahwa Sabdo Palon sedang bekerja di balik layar kesadaran kita? Sabdo Palon pernah berkata bahwa saat ia kembali, ia akan menyebarkan wewangi ke seluruh Jawa. Wewangi ini bukanlah parfum, melainkan kebangkitan kesadaran. Orang-orang mulai sadar bahwa merusak hutan adalah dosa besar terhadap Sang Pencipta. Orang-orang mulai sadar bahwa fanatisme buta hanya akan membawa kehancuran. Inilah agama Budi, sebuah spiritualitas yang membumi, yang melihat Tuhan dalam setiap helai daun dan setiap tetes embun. Namun kembalinya agama Budi bukanlah tanpa tantangan. Bagi mereka yang sudah nyaman dengan kemapanan dogma dan kekuasaan, kebangkitan kesadaran ini dianggap sebagai ancaman. Sabdo Palon tahu itu. Itulah sebabnya ia berkata bahwa perjalanannya menagih janji akan terasa pahit bagi mereka yang lupa jati diri, namun terasa manis bagi mereka yang eling lan waspada. Kembalinya Sabdo Palon bukan berarti kita harus menghancurkan apa yang sudah ada. Ia datang untuk menyempurnakan kembali kemanusiaan kita. Ia menuntut agar agama tidak lagi dijadikan topeng untuk kebencian, melainkan sarana untuk memperhalus budi pekerti. Jawa sedang dipaksa untuk bercermin. Di depan cermin sejarah itu, Sabdo Palon berdiri dengan senyumnya misteriusnya, menanti kita menyadari siapa diri kita sebenarnya. Bangsa yang besar bukan karena meniru orang lain, tapi karena berani menjadi diri sendiri. Waktu adalah lingkaran, bukan garis lurus. Setelah 5 abad bersembunyi di balik kabut mitos dan hembusan angin lawu, jam weker goib yang dipasang Sabdo Palon akhirnya berhenti berdetak. Penantian panjang selama 500 tahun telah sampai pada puncaknya. Namun, kembalinya sang penjaga ternyata tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia tidak datang dengan kereta perang dari langit, tidak juga dengan membalikkan daratan menjadi lautan. Ia kembali melalui cara yang jauh lebih halus, namun jauh lebih mematikan bagi kebohongan. Ia kembali melalui kesadaran. Di babak terakhir ini, kita menyadari bahwa nagih janji atau menagih janji yang diucapkan Sabdo Palon bukan tentang balas dendam atau penghancuran fisik semata. Tagihan itu adalah tentang kebenaran. Sabdo Palon datang untuk menagih hutang jati diri yang telah lama digadaikan oleh anak cucu Nusantara. Ia datang untuk meruntuhkan tembok-tembok ilusi yang selama ini membuat kita merasa asing di tanah sendiri. Tugasku bukan untuk menghukum, seolah suara goib itu berbisik di antara pepohonan. Tugasku adalah untuk membangunkan kalian dari tidur panjang yang penuh mimpi buruk. Lihatlah fenomena yang terjadi sekarang. Di tengah kehancuran moral dan bencana alam yang silih berganti, ada benih-benih baru yang mulai tumbuh. Orang-orang mulai berani bicara tentang etika, tentang pelestarian bumi, dan tentang spiritualitas yang membebaskan. Inilah tanda bahwa Sabdo Palon telah menang. Ia tidak lagi berdiri di depan Prabu Brawijaya V sebagai abdi yang kecewa, melainkan berdiri di dalam jiwa setiap orang yang mulai mencintai budi pekertinya sendiri. 500 tahun telah berlalu sejak jatuhnya Majapahit di tahun 1478. Kita sekarang berada di era di mana Sumpah Sabdo Palon bukan lagi sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah kenyataan sosiologis dan spiritual. Masa transisi yang menyakitkan, bencana, konflik, dan kekacauan adalah proses persalinan bagi lahirnya zaman baru. Sebuah zaman di mana manusia tidak lagi diukur dari apa yang mereka sembah secara lahiriah, tapi dari seberapa besar manfaat mereka bagi alam dan sesamanya. Penantian itu telah usai. Sabdo Palon tidak lagi perlu bersembunyi di dalam gua atau kawah gunung. Ia kini bersemayam di dalam diskusi-diskusi di kedai kopi, di dalam karya seni anak muda, dan di dalam setiap detak jantung manusia yang merindukan keadilan.
Siklus telah tertutup. Sang penjaga telah kembali ke posisinya, bukan sebagai raja, bukan sebagai nabi, melainkan sebagai pamong atau pengasuh yang diam-diam menjaga agar api peradaban kita tidak pernah benar-benar padam. Sabdo Palon telah menepati sumpahnya. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita sanggup menjaga janji kita kepada tanah yang kita pijak ini? Jadi, apakah kisah ini berakhir di sini? Apakah Sabdo Palon hanyalah sebuah dongeng pengantar tidur bagi mereka yang rindu akan kejayaan masa lalu? Ataukah ia adalah sebuah peringatan keras yang ditulis dengan tinta yang tak bisa dihapus oleh waktu? Banyak yang mencari Sabdo Palon di gua-gua terpencil, di puncak gunung yang diselimuti salju, atau di dalam ritual-ritual yang rumit. Namun, jika Anda telah menyimak perjalanan 8 bab ini, Anda akan menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan sekaligus menakjubkan. Sabdo Palon tidak sedang bersembunyi, ia sedang memperhatikan. Ia ada di dalam setiap butir abu vulkanik yang menutupi atap rumah kita. Ia ada di dalam kegelisahan batin Anda saat melihat ketidakadilan merajalela. Ia ada di dalam kerinduan Anda pada sebuah jati diri yang hilang di tengah gempuran budaya asing. Sabdo Palon bukanlah sosok yang harus kita takuti kehadirannya secara fisik, melainkan sosok yang harus kita takuti ketidakhadirannya di dalam jiwa kita. Kisah Sabdo Palon nagih janji adalah sebuah cermin besar bagi bangsa ini. Ketika kita melihat ke dalam cermin itu, apakah kita melihat wajah seorang kesatria yang memegang teguh agama Budi, manusia yang berbudi luhur, cinta alam dan bijaksana? Ataukah kita melihat wajah-wajah asing yang telah kehilangan akal budinya, yang saling memangsa demi kekuasaan, dan yang tega menghancurkan rumahnya sendiri demi keuntungan sesaat? Jika ramalan itu terasa nyata hari ini, itu bukan karena Sabdo Palon adalah seorang penyihir jahat yang mengirimkan bencana. Bencana itu adalah gema dari perbuatan kita sendiri. Alam Jawa dan Nusantara hanya merespons apa yang kita tanam. Sabdo Palon hanyalah sang pamong yang datang untuk mengingatkan bahwa masa sewa kita atas tanah ini bukanlah tanpa syarat. Syaratnya adalah satu, jangan hilangkan budimu. Kini, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan menganggap ini sekadar kisah yang menarik untuk mengisi waktu luang, lalu kembali ke rutinitas yang melupakan akar? Ataukah Anda akan mulai mendengar bisikan angin yang membawa pesan dari 500 tahun lalu itu? Ingatlah, sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur sampai seseorang cukup berani untuk membangunkannya. Dan saat ini, di saat Merapi kembali bergejolak dan dunia sedang mencari arah, mungkin Sabdo Palon sedang tersenyum tipis di balik kabut, melihat apakah kita sudah cukup belajar dari luka Majapahit. Tanah ini punya ingatan, dan ingatan itu tidak akan pernah membiarkan kita lupa siapa kita sebenarnya.